Dia itu kebanyakan bermain. Bermain saja dia. Maksudnya ya bermain tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Itu dia kadang disuruh menulis. Ganggu lagi teman yang satu. Bukan pakaian seragam kau datang di sekolah. Tidak, Kenapa pada kau saat begini? ada bulan. Basah bajuku dari kak menyuruh gini. Di rumah tidak ada, dorongan dari orang tua. Maksudnya untuk mengingatkan anaknya toh, tiba dibuka bukunya, siapa tahu ada PR-nya apa. Tadi praktis anunya toh orang tua yang kurang memperhatikan. Angin miriku pasang ditujui tontongan tu sarroa tak lupa batu mi. Tema itu kita letakkan di tengah. Taruhlah misalnya laut. Ketika kita bicara tentang laut, maka akan banyak hal yang muncul. Kalau dia dangkal, sering beriak, maka dia kadang kecoklatan kan. Ketika di tempat yang dalam, dia kadang biru atau hijau. Ketika air lautnya banyak lumut, dia kan kehijau-hijauan. Jadi taruhlah ketika bicara tentang sains, maka kita arahkan ke membahas isi dalam laut itu. Jadi semua bidang studi bisa satu kali jalan. Karena kami mengajarkan sosial itu, jadi mengajarkan sejarah. Kita tidak mengajarkan lagi tahun, tapi yang kita ajarkan ke anak-anak, kenapa Pangeran Diponegoro mau berperang melawan Belanda. Anak-anak mikir, mana mungkin Pak, sudah dipukul bapaknya. Macam-macam jawabannya Lala, Bu, dan itu lucu kadang. Iya, tapi dia berpikir, mana mungkin Pak, ada mungkin yang pernah rampas kudanya sehingga emosi. Anak itu, dan saya tidak pernah marah, oh iya betul juga ya. Karena jawaban anak itu kadang ini tuh, dia berimajinasi tapi masuk di akal. Oke Ibu, makasih banyak ini kami diterima dengan sangat luar biasa hari ini. Insya Allah kita besok ketemu lagi Mas Prudik. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Menyusun rencana pembelajaran yang kontekstual yang sesuai dengan lingkungan kita. Karena kita ingin yang praktis dulu, kita coba angkat dua bidang studi saja, yang matematika dan ilmu sosial. Mereka biarkan berpendapat sendiri. Jangan dipasang, kali yang mana ini? Jangan waktu bata, kalinya tidak boleh berubah. Pertanyaan sangat sederhana. Pada akhirnya dia bilang, berapa kau punya? 5. Kau berapa? 5. Nah, pun 10. Sini lagi, 15, 20, 25. Konsep berhitung sederhana mulai dari sini. Untuk anak kelas kecil, cukup tanyakan. Di mana biasanya kau melihat batu? Terserah mereka jawabannya. Yang penting mereka mau menjawab dulu. Yang susah ini kan, yang selama ini diminta mereka menjawab satu pertanyaan saya, susah sekali. Saya rasakan waktu baru pertama datang. Ya, pokoknya selalu berikan soal-soal yang merangsang siswa berpikir. Oke, bagaimana Pak Ibu? Boleh? Atau sebelum lanjut ada pertanyaan? Kalau enggak, saya bagi kertas dan video. Bidang studinya tidak harus matematika ya, dan sosial. Bebas. Masing-masing kelompok mengumpulkan daun dari berbagai jenis tumbuhan, ya. Entah dari jenis tumbuhan dari apa saja. Masing-masing kelompok mendiskusikan hasil pengamatannya tentang bunga yang dikumpulkannya. Kemudian penilaiannya adalah sikap belajar, pemahaman konsep dan hasil akhir, yaitu laporan mengenai diskusi mereka. Kemudian siswa dipanggil untuk membedakan bentuk-bentuk daun. Nah, mungkin sampai di sini saja saya bisa jelaskan. Media pembelajaran ini mudah-mudahan minggu depan atau minggu berikut kita masuk kepada media yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, tepuk tangan Bu. Baru daun dengan bunga sudah luar biasa. 4 presenter itu berbeda-beda konsepnya, berbeda-beda pendekatannya, dan hasilnya pun pasti akan berbeda. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa besok. Mendongeng dalam bahasa Makassar artinya rupama. Ya, kalau dalam Bugis makrifama. Jadi ternyata semua bidang studi bisa diajarkan dengan cara bercerita. Matematika pun bisa begitu. Nah, anak-anakku ada seekor semut. Dia mampu berjalan 1 meter dalam waktu 1 menit. Nah, ketika semut itu berjalan sepanjang 3 meter, berapa waktu yang dibutuhkan? Padahal kita mengajarkan soal cerita. Karena semut
meter. Karena dia ini kan, lihat ekspresi kita kan? Iya. Nah, berapa meter? Kaki, baru dia berpikir. Jadi dia tidak sempat mengantuk. Kalau dalam masyarakat itu ada legenda tentang cumi-cumi raksasa, dan ternyata cumi-cumi raksasa itu adalah sebuah cerita yang bisa membuat anak-anak sadar bahwa munculan cumi-cumi raksasa ada tanda-tandanya. Ketika laut mulai keruh, laut mulai kotor, dia akan muncul. Kita menanamkan pesan kearifan lokal kepada anak-anak. Ya, supaya cumi-cumi raksasa tidak muncul, bersihkan lautmu selalu. Jangan buang sampah ke laut. Mungkin agak ini ya, langsung praktek. Langsung praktek. Karena saya bicara juga agak sulit ini. Iya, langsung praktek. Betul teater. Di samping olah tubuh, ada olah vokal dan ekspresi dan segala macam itu perlu selam wajah. Itu sama lah Bu. Oke. Oh, bergayaan ini yang bercermin merdeka. Oke. Yang penting hasil latihan kita hari ini ditunjukkan besok. Bisa? Jadi nggak usah bikin PR. Pokoknya ngarang saya sebuah cerita, besok kita tampilkan. Tapi lebih bagus kalau ada sebuah cerita yang hasil wawancara, misalnya tanya orang tua di rumah, bapak ibu, cerita yang benar-benar, apalagi kalau misalnya asli dari Hak Asuh Tobo Baju, wah lebih keren lagi. Ya, karena kami akan inventarisir itu. Oke bapak ibu, terima kasih untuk latihan siang hari. Tepuk tangan buat kita semua. Untuk anak-anak SD, terutama sampai usia kelas 4 atau kelas 5, kita memang bedakan benda yang konkret. Jadi benda padat ya dengan benda cair. Silahkan jalan ke lingkungan sekolah, catat semua benda yang kuanggap benda padat dan benda cair. Ya, dia masukkan dalam daftar ini. Jadi bisa banyak mengajar gaya-gaya penelitian, kemudian dengan metode bercerita. Saya berharap itu bisa dilaksanakan. Ya, soal hasilnya Bu, bukan urusan kita. Ya, anak itu akan menjadi tambah pintar atau dia akan menjadi cerdas, itu bukan urusan kita. Kita hanya lakukan step-step yang terbaik. Hasil bukan kita, Bu. Iya. Biar kita lakukan hal yang terbaik. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, nggak bisa. Jadi kita rencanakan dengan baik semua, kita lakukan dengan baik, dan biasakan ketika akan mulai sebuah kegiatan pembelajaran, selesai memang di kertas Bu, baru masuk mengajar. Untuk materi-materi dari saya pikir cukup. Saya rasa untuk pelatihan ini kami merasa bersyukur karena tidak pernah terjadi. Karena saya juga sudah menyampaikan kemarin beberapa sekolah bahwa di sekolah saya ada pelatihan begini. Dia bilang bagaimana modelnya? Ya modelnya itu matematik. Artinya di mana tempatnya? Saya bilang bukan di ruangan, kita berlatih di luar, jadi lebih bebas lagi kita berpikir. Saya mengajar itu kadang saya merasa bagaimana ya, merasa depresi karena selama mengajar saya selalu menginginkan hasil bagi siswa, dan ternyata dari pengalaman pelatihan kita ini saya memperoleh suatu ilmu bahwa hasil itu bukan yang terutama, melainkan prosesnya. Banyak makna yang saya temukan dan pengalaman yang berharga. Baik yang ditemukan oleh murid dan guru-guru. Dan pesan saya, semoga ke depannya kami dapat mengikuti metode pembelajaran yang Anda terapkan tadi. Sudah berapa hari saya mengikuti pelatihan ini, saya mulai menerapkan yang kayak Bapak yang terapkan itu, maksudnya mengajarkan ini contoh daun. Kemarin saya ajarkan anak muridku bagaimana caranya supaya badan kita sehat. Dengan adanya pelatihan kayak gini, saya itu terdorong untuk walaupun tidak ada media, ternyata kita juga bisa mengajar. Jadi bagi saya itu sungguh sangat menarik. Dan mudah-mudahan apa yang telah diajarkan oleh Pak Hakim dan teman-teman bisa kita menerapkan secara langsung kepada anak-anak. Pesan saya itu, saya sangat merasa senang. Saya sebagai seorang guru, saya bisa lebih menerapkan apa yang saya dapat dari Kak Hakim, bisa saya praktekkan kepada murid-muridku nantinya.